kita kembali terhubung ke Royal Ambarukmo Plaza, tempat dilaksanakannya persiapan dari prosesi akad nikah dari Kaisang Erina yang dilaksanakan hari ini. Saya kembali terhubung juga dengan rekan Fazila Khairunisa yang sudah berada di lokasi. Fazila, selamat pagi menjelang siang, apa sudah siang hari ini? Gimana, tadi Kapolri sudah datang, kira-kira undangan siapa saja yang sudah hadir di lokasi prosesi hari ini dan seperti apa persiapan jelang detik-detik acara akad nikah? Fani, Ojib, dan juga pemirsa, saat ini sejumlah tamu undangan begitu sudah mulai memadati area pendopo Agung Royal Ambarukmo Yogyakarta, yang kita tahu bahwa prosesi dari akad nikah nantinya akan dimulai pukul 1 siang. Namun sebelum prosesi akad nikah berlangsung ini akan ada acara adat Jawa, yakni pasrah tampi terlebih dahulu. Dan nampaknya memang sejak pukul setengah 11 siang tadi saya sudah melihat dari Ketua Penyelenggara, Ketua Panitia Pernikahan Kaisang dan juga Erina, Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, sudah bersiaga begitu meninjau jalannya prosesi akad nikah nanti. Kemudian beliau juga sempat menyambangi area depan pendopo didampingi oleh Bapak Jenderal Kapolri kita, yakni Bapak Listio Prabowo. Kemudian juga kami melihat Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, dan juga Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, juga telah tiba di area pendopo Agung Royal Ambarukmo Yogyakarta. Dan memang nantinya para tamu undangan yang hadir di area Royal Ambarukmo ini hanya bisa masuk melewati lobi utama begitu dari Hotel Royal Ambarukmo, kemudian menunjukkan undangan yang sudah dibagikan, di dalamnya ada barcode, dan kemudian memasuki area pendopo Agung. Dan memang untuk area ini sudah disterilisasi begitu, tidak ada kendaraan yang bisa lalu lalang di area halaman depan pendopo Agung. Bahkan juga rekayasa lalu lintas pun juga dilakukan begitu di Jalan Lasda Adi Sucipto menuju ke kawasan Royal Ambarukmo Yogyakarta. Dan nantinya prosesi akad nikah ini dimulai pukul 1 siang hingga nanti sore pukul 4:30. Saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Anissa atas laporannya. Selamat kembali bertugas ya, dan jangan lupa mungkin ikut serta dalam euforia akad nikah siang hari ini. Oke, berikutnya mungkin saya langsung kembalikan lagi kepada Ojib dan juga Vega. Kasih Fani. Kok bareng? Bareng lagi. Gak apa, memang kita ditakdirkan untuk di sini aja. Betul, karena di sini untuk melaporkan euforia dan juga kesakralan sebentar lagi ini takdir Sang Kaisang. Betul. Ya. Dan tadi kalau kita sudah mendengar update dari Fani dan juga Anissa yang ada di lokasi, dan sekarang kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Ustadz kita yang satu ini. Langsung aja kita. Ustadz Munawir. Nah, Ustadz Munawir Ngacir yang sudah ada di studio bersama-sama kami. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Munawir Ngacir, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
Sadaqallahul azim. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Munawir. Waalaikumsalam Masya Allah warahmatullahi banget. wabarakatuh. Senang banget, luar biasa. Pagi-pagi kita udah didengerin lantunan ayat suci Al-Quran. Yang tadi itu surat Arum. ayat 21. 21. 21 Ustadz, Masya Allah. Gimana Ustadz kabarnya siang hari ini, sehat? Alhamdulillah, Allah kasih beri kesehatan, bisa bertemu dengan Mbak Vega dan Ojib dan Mbak Fani semuanya. Iya. Alhamdulillah ini suatu berikan umur yang panjang. Amin. Hasil Ya Allah. silaturahim, wasilah acara akad nikah, yaitu Mas Kaisang Pangarep dengan Roro Erina. Nah, Ih, Masya ada jadi dulu Allah. Erina. Ustadz, saya mau jemput Ustadz. Ustadz boleh Oke. bergabung sama kita. Alhamdulillah, Ustadz, ya Ustadz. siap, Masya Allah. Masya Allah. Silakan Pak Ustadz. Ajib, Masya Allah. Ustadz sehat Ustadz. Alhamdulillah. Monggo Ustadz, silakan Ustadz. Saya duduk sini. Ustadz di sini deh. Oh, di sana. Iya. Ya, Masya Allah. Nah, Silakan Pak Ustadz. Oke, Alhamdulillah. Ustadz, Ah. tapi biasanya tuh kalau mau menjelang pernikahan itu Ustadz, kan suka ada pengajiannya juga ya Betul. Ustadz. Doa dulu. Kalau dulu tuh Vega tuh sempat, kita juga yang mau jadi calon pengantinnya ngaji dulu tuh Ustadz ya. Iya. Heeh. Dan di situ memang ada namanya ibadah mutlak ghairu muqayyad. Artinya apa? Ibadahnya tetap nikah. Tapi dalam pelaksananya kan nggak dicontohin. Itu jadi mau model kayak seperti Mas Kaisang Iya. yang tadinya kalau menurut kita mau ini acara luar biasa gitu ya. Betul, betul. Nah tentunya inilah pertama esensi ibadahnya itu yang diambil, yaitu dengan apa namanya acara pernikahan. Pernikahan, itu sendiri. Masya Allah, betul. Tapi memang ini banyak sekali yang mendoakan ya untuk pernikahan ini ya Pak Ustadz. Termasuk kita Ya. di sini gitu. Karena memang ini salah satu kisah perjalanan cinta yang bisa dibilang singkat dari orang nomor satu di Indonesia. Masya Allah, Yang ya. insya Allah ini doanya banyak. Semoga ini bisa semuanya diberikan kelancaran, kemudian serta Amin. kesehatan gitu Ya kan karena Allah kasih apa ciptakan berpasangan. Berpasangan. Ada yang ganteng, ada yang jelek. gitu Maaf kan. Ustadz, jangan kesini, Oh, kesana enggak. aja. Enggak, kan Saya ini agak kesini. Harus ada perumpamaan Oh gitu iya lagi. benar-benar. Biar pemirsa jelas di Ya, Iya, artinya jelas. ada yang seneng juga ada yang nggak seneng Ya. gitu. Siapa apa? Karena itu semuanya kita harus siap. Betul. Cibiran, netizen. Saya dari kemarin kan juga udah nonton juga gitu. Jadi apa siraman itu kan ada adat gitu Adat, kan. betul. Nah kalau misalkan ada dibenturin dengan apa namanya ibadah kan nggak nyambung gitu kan gitu. Nah Ustadz, kalau bicara soal yang namanya jodoh gitu Nah. kan ya, kan ada kayak lagunya jodoh pasti bertemu gitu Aduh, ya. aduh. Nah cuman kalau dari agama Islam sendiri nih Ustadz, arti dan esensi jodoh dalam agama Islam itu seperti apa sebenarnya? Yang pertama esensinya yang jelas untuk ibadah. Jadi kalau cinta terus kemudian yang diisi dengan yang lain-lain, kalau sudah dengan ibadah segalanya jadi ibadah. Oh. Gitu. Masya Allah, benar. Misalkan Mbak Vega Iya. masak di rumah buat suaminya adalah ibadah. Ibadah, Itu. tuh, betul. Jadi yang Senyum tadi juga lah, ibadah. ibadah. Cuman kalau senyum jangan sendirian gitu. Ya Ustadz, Jangan. di pojokan lagi. Tapi Ustadz ini Ya. begitu luar biasa ya. Kita nggak pernah bisa milih siapa orang tua kita. Betul. Orang tua nggak pernah bisa milih siapa anaknya. Satu-satunya yang Allah kasih kesempatan kita bisa milih itu kan jodoh. Betul. Sebenarnya ada nggak sih Ustadz kayak ciri-ciri jodoh ini yang kira-kira tuh yang baik menurut Islam yang seperti apa sih Ustadz? Di dalam surah An-Nisa ayat 34, understand? Iya, 34 itu 34. Iya, itu tiga. Oh, 34, oke. Iya, iya, iya. Jadi ketika melihat seseorang yang soleh, terutama seorang wanita ya, di situ dijelaskan, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Para wanita yang soleh pertama qanitatun taat sama suami. Taat sama suami. Ya. Taat nomor satu. Insya Allah. Iya, pertama. Amin. Yang Pertama. kedua, hafizatul lil ghaib, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatannya. Masalahnya khawatir kalau misalnya kehormatan nggak dijaga, ada zaman dulu mungkin yang CLBK ya datang. cinta lalu belum kelar. Lah iya, jadi Iya, apa jemuran belum kering. Oke. Nah takutnya suaminya nggak suka. Oke. Jadi kalau misalkan datengin tamu, nerima tamu itu harus jelas benar-benar suaminya juga
harus senang juga gitu. Jangan senang sepihak Nah, ya. sepihak. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Iya gini Vega, Susah. iya susah kan, nggak ada bunyinya Ustadz ya. Benar. Iya gitu. Lalu, oh jadi seperti itu ya Yang Ustaz? poin berikutnya apa Ustadz? Ada lagi? Poin yang berikutnya, karena ibadah yang paling enak adalah nikah. Tuh, Ojib dengar. benar. Kan ada syairnya kan di situ. Apa Gimana tuh? Ustaz? Aduh senangnya pengantin baru, malam pertama kok malu-malu, malam kedua matiin lampu. Nah. Malam ketiga? Nggak boleh tahu. Oh iya, oke. Malam ketiga nggak boleh Ustadz tahu ya. bisa. Benar. Tapi Ustadz ini terutama saya yang masih dalam pencarian jodoh gitu ya. Sebenarnya gimana sih caranya kita mencari jodoh yang baik Nah. dalam agama Islam tuh? Enaknya Vega nyerangnya ke saya terus ya. Terima kasih Vega, ketawa aja nggak apa-apa. Ya Karim. Ada petuahnya nih, ada apanya nih? Begini Bang Ojib ya. Allah menjelaskan ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai orang yang beriman, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Pertama lita'arafu, saling ta'aruf, kenal. Berkenalan. Iya, lah ujug-ujug. Bahasa ujug-ujug ya. Saya kebawa masalah lagu Jawa. Tadi kan apa namanya? Adat Jawa. Adat Jawanya. Benar. Begitu disampaikan ngaturi kawuningan dumateng para rawuh sedaya ingkang minulya. Begitu. Artinya apa? Memberikan informasi kepada para tamu yang hadir. Gitu. Begitu. Tapi Ustadz, kita juga sebenarnya nih suka penasaran nih. Ya. Kita dekat misalnya sama orang, tapi kira-kira kita bisa tahu nggak sih yang mana sih kira-kira yang akan jadi jodoh kita tuh, bisa tahu nggak Ustadz? Semuanya hak prerogatif Allah. Tapi di situ ada keterangan dalam hadis Rasulullah, wa yu'maru bi arba'i katbihim. Allah menyuruh kepada malaikat ada 4 hal yang Allah sudah tentukan. Ya. Pertama tentang hartanya. Harta. Terus kemudian jodohnya. Terus kemudian rizkinya. Rezekinya. Nah, yang keempat saqiyun au sa'idun, baik atau buruknya. Nah, makanya Rasulullah mencontohkan bahwa umat Rasulullah kudu al-harokah, artinya bergerak. Jadi memohon usaha gitu, Ada Ojib. ikhtiar. Jadi kamu jangan cuma pengen jodoh aku kapan, ada usahanya Betul, gitu loh. terima kasih Vega sekali lagi ya. Tapi mungkin kalau maksudnya Ustadz ini adalah bibit, bebet, bobot juga diperhatikan gitu ya, Ustadz ya. Betul. Baru kita tahu feeling, oke, dia kayaknya jodoh saya. Karena harus pas juga kan. Nah, iya. Bukan sembarangan kayak, aku dapet feelingnya kayaknya ini jodoh saya deh. Padahal dia nggak suka sama kita. Biasanya gitu. Bang Ojib, Ya. kan begini Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah wanita karena 4 perkara. Yang pertama kaya. Kayak, Ya iya. oh kayak Punya apa? harta. Oh punya Harta. harta. Bener. Gitu. Ya, itu yang pertama, ya, Yang Ustaz, kedua, ya. yang kedua wali hasabiha, yaitu bebet bobot bebet. Ya. Bibit, bebet, bobot. Bibit, bebet, bobot. Iya kira-kira Iya, begitu iya, dah. Terus kemudian yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya. Karena kecantikannya. Itu cantik nunjuknya ke Vega. Pak Ustadz mah bisa aja. Ya masa Ojib bilang cantik ya. Iya, jangan lagi pakai belangkon soalnya. Iya. Yang Nah keempat? kemudian yang keempat, kalau tiga-tiganya nggak dapet, yang terakhir adalah wali diniha, sebab karena agamanya. Ya, dari keempat itu yang paling diutamakan cari yang paling agamanya baik. Betul. Jangan, takutnya Ustadz ngomong kayak gitu nanti Ojib langsung pengen nyari yang hartanya dulu deh. Itu dia. Iya. Jangan kan aku sama yang itu gitu. Tapi Mbak Vega, Iya, Ustaz. kalau namanya ganteng nggak jaminan sih ya. Kenapa tuh Ustadz? Ya nggak jaminan cepet dapet gitu. Makasih Ustadz, yang apa yang penting saya dibilang ganteng aja dulu ya. Berarti dia belum bisa dibilang ganteng Ustadz, Lah, orang masih jomblo. belum. Iya. Tapi Oke. Ustadz, aku juga penasaran. Kenapa sih kita nih harus disegerakan menikah orang yang mungkin katakanlah udah cukup usia, Betul. udah mapan dari segi materi. Udah punya dari... calonnya bahkan. Nah, kenapa Tapi Ustadz? dinanti-nanti gitu. Itu yang penting kan sudah ada jodohnya. Mengapa Rasulullah mengajarkan wa ayyuzawwijau idza adroka, ketika sudah mendapatkan pasangan, sudah mendapatkan jodoh, kenapa harus disegerakan? Karena apa? Kalau misalkan masih ta'arufan berjalan berdua kan masih banyak dosa. Nah itu. Jadi kan ngumpulin dosa buat orang tua. Aduh, Karena masih nauzubillah min dzalik, tanggung ya. jawab orang tua gitu. Oke. Begitu. Nih kalau ngomongin soal persiapan pernikahan nih, kita lagi update terus nih persiapan pernikahan di sana. Iya. Ngomongin soal persiapan sebelum menikah, kalau di dalam Islam apa aja nih Ustadz? Memang kan harus sama-sama saling yakin gitu, saling percaya, satu visi dan satu misi gitu ya. Ada lagi nggak sih Ustadz? Yang jelas ketika kita akan mengarah ke dunia harus pakai ilmu, akhirat juga harus pakai ilmu. Nah kalau misalkan kita menginginkan dua-duanya,
Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian kepengen dunia dan akhirat harus pakai ilmu. Begitu. Gitu. Oh-nya kok nggak enak banget. Jadi harus pakai ilmu. Iya. Jangan tangan kosong ya. Nah iya, karena kesiapan seorang suami, calon suami atau calon istri itu harus benar-benar zahir dan batin. Kita harus siapkan. Yang jelas intinya adalah niat untuk ibadah, bukan untuk menyakiti kepada calon suami maupun calon istri. Makanya dalam hukum agama kan ada 5. Ada yang namanya wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Nah jangan sampai kita yang diambil yang haram gitu loh ya. Amit-amit. Iya. Kalau yang haram kan biasanya di tubruk RT biasanya. Itu mah dikena sis kamling ya. Nah, iya. Ini paham nggak Pak Wajib? Belum pernah kan? Belum pernah. Digerebek belum ya? Jangan dong, ya, jangan sampai. Tapi ini kita fokus sebentar. Ini ada Ketua MK ya yang sudah baru saja hadir ke lokasi. Kemudian juga kakak-kakak Kaisang juga sudah hadir nih. Tadi kita sudah lihat. Nah, ini adalah areanya. Cantik sekali ya. Untuk kita ijab lihat di sana, kabulnya. iya. Ini kalau kita lihat ini ada Mas Wisutama di sana juga. Betul. Jadi tadi kalau kita intip sedikit nih Pak Ustadz, tadi itu areanya yang akan digunakan saat nanti ijab kabul. Gitu. Jadi di situ nanti ada perjanjian suci, ini namanya mitsaqul ghalidz, perjanjian suci. Perjanjian suci. Yang itu tidak bisa untuk main-main. Dan juga karena situ akan perpisah antara bujangan menjadi tanggung jawab seorang suami. Nah kalau ditinggal bujangan kan kayak enak. Iya. Jadi bujangan enak gak sih? Nggak tahu tuh Ustaz. Ya. Kan ada syairnya di situ kan. Gimana Ustaz? Apa enaknya jadi bujangan? Jreng. Kemana-mana sendirian. Jreng. Bantal guling sebagai teman. Jreng. Mata melotot pikiran melayang. Oh bujangan. Itu hari-hari saya Ustaz, terima kasih ya. Aduh ini kayaknya salah host kayaknya ya. Ini jadi kayak pembulian massal ini gimana ya. Tapi nggak apa, ini mudah-mudahan memberikan inspirasi buat saya. Ada ilmu baru dari Ustaz juga. Buat teman-teman di rumah juga yang mungkin masih tak gentar untuk mencari pasangan gitu ya. Betul. Mas Ojib, tapi kita boleh ceritakan juga nggak sih ke pemirsa, mungkin ini kan kita sambil menunggu nanti proses ijab kabul, akad nikah, itu mungkin nanti dilaksanakan ba'da zuhur ya? Iya, insya Allah akan dilaksanakannya pada zuhur dan ini sambil menunggu beberapa tamu-tamu yang masih dalam perjalanan juga nih. Nah itu biasanya nih kalau mau menjelang ijab kabul nih, akad nikah biasanya calon mempelai pria itu udah deg-degannya luar biasa ya Ustadz ya. Karena di situ ya itu tadi saya bilang ibadah mutlak, ghairu muqayyad. Jadi intinya adalah nanti ketika Mas Kaisang terus kemudian mengucapkan syahadat tahlil dan kemudian di depan penghulu dan yang langsung nikahkan oleh perwakilan dari Ibu Mbak Erina karena orang tuanya kan sudah nggak ada. Tapi ya mudah-mudahan almarhum menyaksikan putrinya yang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Betul sekali. Iya. Jadi biasanya memang pada saat mau ijab kabul itu katanya Ustadz kita ini yang hadir juga boleh berdoa. Betul. Katanya doa juga bisa terkabul gitu kalau misalnya pas lagi akad dibacakan. Itu benar nggak sih Ustadz? Betul. Di sini kan Rasulullah mengajarkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Nah, ketika yang hadir menurut Imam Syafi'i kalau 40 orang yang hadir berdoa semuanya Allah pasti kabulkan. Apalagi ini jutaan. Iya, betul. Jutaan yang hadir di lokasi tadi memang dilaporkan katanya sekitar 150 orang. Masya Allah. Tapi yang menyaksikan ini live di iNews TV, di TikTok juga warga TikTok. Warga TikTok juga sudah hadir, ada di official iNews ya. Betul. Nonton juga. Ini follow juga dong TikTok kita. Vega_Darwanti. Wajib boleh gitu ya. Terus pas dilihat ya nggak ada live-nya Kaisang, nggak jadi gitu. Boleh unfollow aja kalau kita apa-apa. Gitu dong Ojib. Oke, baik, dan ini sambil kita menanti juga prosesi ijab kabul akan dilaksanakan insya Allah ba'da zuhur sambil menunggu beberapa tamu-tamu dan juga keluarga yang masih dalam perjalanan atau sedang bersiap-siap gitu.